Makanya ibadahnya dibenerin biar hidupmu enak. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Hai, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video aku. Hari ini aku pengen sharing ke teman-teman tentang keresahan, tentang hal yang aku alami, dan mungkin juga ada banyak teman-teman di sana yang sedang ngalamin ini. Semoga ini bisa menjadi kayak sesuatu yang mewakili teman-teman, sehingga teman-teman gak merasa bahwa teman-teman itu sendiri. Pernah gak sih teman-teman ada pada satu posisi di mana teman-teman itu ngerasa kayak kok orang lain kelihatannya itu gampang banget meraih kesuksesannya, kok orang lain itu cara ngedapatin segala sesuatunya itu kelihatan gampang banget, kok orang lain itu udah sukses seperti itu tapi aku masih di sini-sini aja, kok orang lain itu, dan lain sebagainya. Kita selalu saja membandingkan diri kita dengan orang lain, entah itu teman kita ataupun siapapun yang kita lihat, bahkan itu sekedar di jalan gitu melihatnya gitu. Kita ngerasa bahwa hidup mereka enak, hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka tidak sesusah kehidupan kita. Terus akhirnya kita merasa kayak gagal, kita merasa kayak malu, nggak percaya diri, kita merasa kayak Tuhan gak adil, bahkan naudzubillah min syarri dzalik gitu kan. Perasaan-perasaan seperti itu seharusnya gak perlu ada kalau misalnya kita mau benar-benar menghargai diri kita, mau benar-benar mensyukuri atau melihat sesuatu potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Gak usah ngomong tentang teman-teman mengalami hal kayak gitu. Aku pun beberapa kali sempat berada di momen tersebut. Gak peduli waktu itu usia aku masih belasan tahun, di angka 20-an, atau bahkan sampai sekarang mau 30 tahun. Sometimes aku pun ngerasain hal-hal kayak gitu ketika aku hampir down gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu, yang bisa ngangkat diri kita lagi cuma diri kita sendiri. Gak ada orang lain, saudara, keluarga. Aku pikir mereka itu hanya pensupport aja, tapi yang benar-benar bisa ngebangkitin diri kita sendiri, yang benar bisa numbuhin sesuatu dalam diri kita, ya hanya diri kita sendiri. Nah, kalau teman-teman misalnya sedang merasa aku nggak lebih baik dari orang lain itu hidupnya kok enak-enak, sebenarnya ya sama aja. Bisa jadi orang lain juga ngelihat kita kok enak gitu, serba apa-apa dipengen bisa dapetin. Mereka cuma lihat aja, mereka nggak tinggal sama kita, mereka nggak hidup sama kita. Jadi begitupun dengan kita nggak tinggal sama mereka, kita hanya ngelihat dari sisi pas kita ngelihat dia ngelakuin hal-hal yang enak gitu kan. Kita nggak pernah tahu ternyata mereka sudah sejungkir balik apa, mereka juga nggak pernah tahu ternyata kita udah se-struggle apa gitu kan. Jadi ngebandingin diri kita dengan orang lain, ngebandingin diri kita dengan teman-teman kita sendiri, ngebandingin kita dengan saudara-saudara kita, itu sebenarnya nggak cukup efektif untuk menjadikan cambuk bahwa kita harus berhasil. Teman-teman harus punya standar keberhasilan sendiri. Teman-teman nggak perlu ngikutin standar keberhasilan yang orang lain miliki. Contohnya, ada orang yang udah kuliah di luar negeri, kemudian sukses bisa bekerja, terus sukses bisa kerja, bisa ngumrohin ibunya, terus bisa beliin rumah dan lain sebagainya. Di sisi lain, mungkin kita habis kuliah atau bahkan gak sempet kuliah, tapi kita memiliki kayak kesempatan untuk ngerawat orang tua kita, untuk menjaga orang tua kita, untuk menjaga bahkan mungkin nyekolahin adik-adik kita. Itu juga sesuatu keberhasilan yang wow gitu loh. Jadi nggak mesti diukur dengan standar orang lain. Mereka yang udah kuliah ke luar negeri, terus habis itu dia kerja di tempat yang enak, dia bisa ngumrohin ibunya, dia bisa beliin rumah ibunya. Bisa jadi dia juga punya sesuatu yang merasa, kok aku kayaknya belum berhasil ya kalau aku belum gini. Dia udah ngelakuin semua itu, tapi dia nggak pernah punya ada waktu untuk orang tuanya, nggak pernah bisa
ngejagain orang tuanya ketika orang tuanya sakit dan lain sebagainya, itu adalah hal yang sangat-sangat apa ya, nggak bisa kayak di compare gitu loh. Ada satu kisah Abu Ubaidah namanya. Jadi waktu itu Abu Ubaidah bersama beberapa prajurit sedang melakukan ekspansi kayak gitu. Sampailah ya ada di satu hutan. Lah di satu hutan tersebut kemudian Abu Ubaidah ini dengan para prajuritnya berhenti sejenak. Saat berhenti dia melihat sebuah gubuk di tengah hutan dengan lafaz Alhamdulillah. Maksudnya ada orang yang melafadzkan itu. Terus semakin penasaran Abu Ubaidah ini kenapa di tengah hutan kayak gini dengan kondisi kehidupan yang seperti ini ada orang yang terus memuji Allah dengan seperti itu. Karena rasa penasarannya akhirnya prajurit yang bersama dengan Abu Ubaidah ini nunggu di luar dan Abu Ubaidah permisi untuk masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, ternyata Abu Ubaidah menemukan seorang lelaki tua, yang mana lelaki tua tersebut itu kebetulan sedang rebahan lah. Dan rebahannya itu di atas tanah, benar-benar di atas tanah, nggak ada tikernya, apalagi kasur, nggak ada apa-apanya. Dan Abu Ubaidah ini ngelihat sekelilingnya itu, dia melihat gubuk itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Tapi orang yang sedang tidur ini, lelaki tua ini, itu terus mengucap hamdalah, terus bersyukur kepada Allah, sampai akhirnya membuat Abu Ubaidah ini bertanya. Intinya dia tanya di sini dia hidup dengan siapa gitu. Terus lelaki itu menjawab sebetulnya dia punya beberapa anak, juga punya istri, tapi istri dan beberapa anaknya udah meninggal. Terus tinggal satu anak ini dan satu anak ini sedang pergi kalau nggak salah gitu. Kemudian Abu Ubaidah ini bertanya lagi, karena melihat kondisinya seperti itu, dia bertanya, terus apa yang membuatmu mengucapkan syukur seperti itu terus padahal kamu nggak punya apa-apa, kehidupanmu cuma seperti ini aja kayak gitu. Orang lain ya, namanya orang lain, nggak tinggal dengan kita, nggak tinggal dengan lelaki tersebut. Kemudian lelaki tersebut menjawab bahwasanya dia memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah gitu kan. Kemudian Abu Ubaidah ini tanya lagi kepada pria tersebut, dan pria tersebut menjawab bahwasanya dua hal tersebut adalah bibir yang senantiasa berzikir dan hati yang senantiasa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita bisa belajar bahwa semua itu sawang sinawang gitu. Mungkin dirasa oleh Abu Ubaidah bahwasanya lelaki ini sangat tidak beruntung dengan tinggal di tengah hutan, terus kondisinya juga buta gitu kan, terus anak-anaknya meninggal, istrinya meninggal, tinggal anak satu juga nggak mendampingi dia, rumahnya juga nggak ada apa-apanya, bahkan dia tidur tanpa beralaskan tikar dan lain sebagainya gitu. Tapi dia masih tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa memuji ke Allah. Yang sering kali kita lakukan adalah gini, katanya Allah bakal ngasih kita sesuatu yang lebih kalau kita rajin ibadah. Allah bakal ngejamin kehidupan kita bakal enak ketika kita rajin ibadah dan lain sebagainya. Seringkali beberapa orang menganggap bahwasanya dengan rajin ibadah kemudian hidupnya jadi enak gitu kan ketika di dunia dan lain sebagainya. Kamu ibadah dengan rajin atau enggak, itu enggak ada korelasinya dengan kehidupan enak dan enggak di dunia. Kalau dari sini kita bisa belajar, kita nggak bisa nge-compare bahwasanya orang kafir itu dia nggak percaya Tuhan, dia nggak percaya Allah, dia nggak beriman dan lain sebagainya. Tapi kenapa hidupnya selalu enak? Kita nggak bisa mengompar kayak gitu. Makanya kalau ada orang yang biasanya, makanya ibadahnya dibenerin biar hidupmu enak, bla 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 bla, biar kamu kaya, biar kayak begini. Aku rasa itu penyampaiannya mungkin kurang tepat. Lah balik lagi, kenapa kita merasa kita ini nggak sebaik orang lain? Kenapa kita merasa hidup kita nggak sebaik orang lain? Kenapa hidup kita merasa berantakan banget, nggak sesukses orang lain? Yang pertama-tama harus teman lakuin adalah jangan pernah ngebandingin diri teman-teman. Jangan pernah ngebandingin diri dulur konco semuanya dengan orang lain. Nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah muncul rasa syukur yang ada. So, buat teman-teman semuanya, stop untuk ngebandingin diri sendiri dengan orang lain. Bukankah ketika kita dibandingin dengan orang lain oleh orang tertentu, oleh orang lain juga, kan rasanya nggak enak? Terus ngapain kita ngebandingin diri kita dengan orang lain gitu? Terus ngapain kita harus mengukur kesuksesan kita harus sama dengan kesuksesan orang lain gitu?
suksesnya teman-teman ya berdasarkan gimana nyamannya teman-teman aja, nggak usah dibanding-bandingin dengan yang lain. Ya ampun, teman-temanku udah punya anak, udah punya suami, ya pastilah udah punya suami, udah punya anak, udah punya rumah, udah pekerjaannya enak gitu, nggak kayak aku yang nggak punya pekerjaan yang belum ada suami, yang apalagi anak, rumah dan lain sebagainya. Stop. Akhirnya aku men-stop diri aku sendiri, stop ngebandingin diri kamu sendiri dengan orang lain, karena itu nggak akan munculin rasa syukur kamu ke Allah. Itu malah akan bikin kamu kecewa ke Allah, itu akan bikin kamu jadi kayak males akhirnya untuk ningkatin ibadah kamu. Jadi ya udahlah gitu, jalanin aja, ibadah aja. Yang paling penting lakukan apa yang kamu suka, lakukan apa yang Allah perintah. Udah cukup. Sampai di sini video aku. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.